Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat bertemu kembali di dalam acara PIPMI Weekly Stock Market Review. Kita katakan di sini adalah stock ya, karena kita tidak trading maupun investasi di instrumen trading maupun instrumen investasi lainnya. Kita khususkan di saham ya, di stok ya. Oleh karena itu kita sebutkan weekly stock market review, bukan weekly review, akan tetapi kita tekankan ada kata-kata sahamnya. Seperti saya telah katakan tadi, perkenankan saya menyampaikan ulasan sedikit mengenai IHSG berdasarkan penutupan minggu lalu, terutama akan saya secara sederhana presentasikan mengenai price actionnya. Jadi ya mungkin nanti saya juga share berdasarkan PIPMI Diklat PIPMI template ya. Jadi sampaikan di sini akan saya sampaikan analisis price and volume action dari IHSG. Kita lihat di kanan ini ada gambar IHSG ya, sedangkan di kiri adalah merupakan ini penjelasan saya. Yang jelas di sini adalah IHSG breakdown area support psikologis. Ya, penurunan ini secara resmi membuat IHSG menembus ke bawah breakdown angka level psikologis 6.000. Biasanya level-level psikologis sudah level bulat ribuan ya, 6.000, 7.000, 8.000, 5.000, dan bahkan melewati level support minor terdekatnya di kisaran 5.922 sampai 5.950. Kalau ini kita tarik garis, maka ini sudah tertembus semua. Lalu kita melihat konformasi perdagangan di sini ya. Volume transaksi harian tercatat 16,99 miliar ya, dengan indikator SMA volume di sini ya, ada indikatornya yang cenderung turun. Ya, tampak mendatar akan tetapi cenderung turun. Meskipun volumenya tidak mengalami lonjakan ekstrim atau panik, volume merah yang konsisten mengkonfirmasi bahwa distribusi atau aksi jual massal masih terus berlangsung secara terstruktur. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Jadi kemungkinan bagaimana kira-kira pergerakan IHSG besok berdasarkan analisa kita ini. Struktur tren besar ya. Sejak awal tahun 2026 IHSG terpantau membentuk struktur teori yang bearish ya, ditandai dengan rentetan puncak yang merendah, lower low ya, dan lembah yang semakin dalam, lower low ya. Penentuan rebound yang terjadi pada pertengahan Juni terkonfirmasi hanya sebagai dead cat bounce. Ini pertengahan Juni ya, dead cat bounce ya, artinya pantulan sementara yang di dalam tren turun. Dan dead cat bounce ini biasanya merupakan suatu jebakan ya. Sebelum akhirnya dia ditarik kembali ke bawah. Dan ini kalau melihat tren ini, grid downtrend, grid bearish ya, dan melihat bentuk candlestick yang Maribosu nanti kita bahas, ini kemungkinan besar bahwa saya katakan kemungkinan karena tidak ada yang pasti di pasar modal, kemungkinan besar besok market akan turun kembali. Sekarang ada berita lagi, katanya Iran dan Amerika saling tembak lagi ya, saling serang dengan drone.
Dan ini dengan sendirinya akan sedikit mempengaruhi secara psikologis pasar. Akan tetapi bagaimana reaksinya? Kebetulan kita ini lebih belakangan bukanya dibandingkan dengan pasar Asia lainnya seperti Jepang, Cina, Korea, ya, maupun Hong Kong, ya, sehingga kita bisa melihat, bisa mengadakan antisipasi berdasarkan perkembangan pembukaan perdagangan bursa-bursa regional Asia di besok di pagi hari. Suatu keuntungan kita adalah kita bisa mengantisipasi IHSG akan kemana berdasarkan regional Asia dibuka. Sekitar jam 8 itu sudah dibuka semua, ya. Dan biasanya kita lihat adalah harga minyak, ya, Brent maupun ya terutama WTI dan Brent, ya. Baik, kita lanjutkan analisanya. Nah, analisa candlestick di sini, ya. Di sini lihat kita analisa candlestick. Saya tadi mengatakan ada Maribosu, ya. Ini Maribosu yaitu bentuk candle the whole body is red, ya. Kalau the whole body is red, namanya Maribosu, ya. Yang solid artinya bearish, ya. Ini sangat bearish, bentuk candle yang sangat bearish, dan memungkinkan dia akan melanjutkan tren antisipatif besok akan turun. Tapi saya pakai disclaimer. Mari kita lihat besok ke pasar bagaimana, Asia dibuka bagaimana. Mudah-mudahan misalnya itu hijau, ya. Implikasinya dari bentuk candle ini adalah pola ini mengindikasikan bahwa tekanan jual selling pressure sangat mendominasi sejak awal pembukaan sehingga menit-menit akhir penutupan. Jadi tekanan demi tekanan dirasakan pada IHSG pada hari Jumat yang lalu. Hampir tidak ada perlawanan berarti dari sisi pembeli. Perlawanan berarti ini kalau ada cek ekor panjang, itu artinya ada perlawanan. Ini ada ekor panjang. Ini sama sekali tidak ada ekor panjang. Sebelumnya ada ekor panjang, akan tetapi gagal, ya, indikasinya, dan malah melanjutkan downtrendnya dengan bentuknya candle Maribosu, ya. Sentimen pasar berada di area sangat bearish, strong bearish untuk jangka pendek. Nah, sekarang kita melihat jangka menengahnya bagaimana. Kita lihat saja. Weekly chartnya. Kita lihat weekly chartnya pun bearish, ya. Lalu kita lihat misalnya Ichimoku-nya sangat berada di bawah awan Kumo, berarti very bearish, dan di bawah garis hijau, ya. Dan ini kita lihat Maribosu juga candlenya, ya, weekly chartnya, dan tertahan oleh garis Tenkan-sen ini, garis hijau, ya, garis hijau. Tapi Pak Giswoyo kelihatan gambar saya? Mohon komen apakah gambar saya kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi kita lihat di sini, ya, baik weekly chart maupun daily itu semuanya sangat bearish, dan kelihatan di sini tertahan oleh garis coklat, di weekly tertahan oleh garis hijau, ya. Jadi ini sangat bearish, ya. Kita kembali kepada presentasi sebelumnya.
prospek arah pergerakan selanjutnya, meskipun tadi sudah sedikit kita bahas bahwa kemungkinan terjadi bearish continuations, ya, melanjutkan bearishnya, ya. Ini bearish continuation kemungkinan yang akan terjadi karena level support kuat 95922 telah jebol. Target penurunan teknikal selanjutnya bagi IHSG berpotensi menguji area low sebelumnya dasar lembah di awal Juni, yaitu 5400 maupun 5500. Sekira pemulihan fase breakdown, IHSG baru dapat dikatakan aman atau potensi akan melakukan technical rebound jika dia kembali menembus di atas level psikologis 6000, ya, dengan mungkin ditandai dengan candlestick, bullish candlestick, atau ditandai misalnya dari G-Club template. Kita lihat di sini G-Club template-nya. Kita lihat, coba kita lihat template-nya. Nah, ini weekly masih di bawah MA20 dari middle Bollinger Band, masih bearish, meskipun di sini ada stochastic masih arah ke atas, akan tetapi ditekan oleh adanya candle Maribosu. Candle Maribosu ini sebetulnya sudah tercermin satu hari sebelumnya, di mana di sini meskipun hijau, kita lihat ya, di sini meskipun hijau kelihatan ekor atasnya tuh panjang sekali. Nah, saya sangat I'm a candlestick lover, ya, sangat istilahnya menyukai tanda-tanda candlestick. Kalau saya melihat ekor di atas panjang, berarti ada selling pressure. Kita lihat daily-nya juga bearish, ya, konsolidatif di daerah MA20. Tapi ini juga Maribosu dan kemungkinan akan kembali turun untuk besok, antisipasinya. Kesimpulan analisis, dominasinya adalah market sedang bearish, ya. Penutupan IHSG di level kemarin dengan candle merah solid menandakan bahwa tekanan jual atau selling pressure masih memegang kendali penuh di pasar. Patahan tren utama rusaknya level psikologis 6000 mengkonfirmasi kelanjutan tren atau downtrend jangka menengah panjang yang telah terbentuk sejak awal 2026. Risiko penurunan lanjutan selama IHSG belum mampu kembali menembus level psikologis 6000, arah pergerakan indeks cenderung bergerak melemah menuju area support kuat berikut di kisaran 5400 5500. Nah, kita lihat kita lihat besok, ya. Kita lihat besok, terutama ada isu geopolitik global, adanya saling serang lagi, meskipun mungkin serangan-serangan cubit-cubitan lah itu, ya, antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz maupun di Bahrain, ya. Amerika menyerang pangkalan-pangkalan Iran menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Ini saya kira akan sedikit mempengaruhi keadaan pasar untuk besok hari. Jadi saya cek dulu, mungkin saya akan tutup dulu mereka yang berbicara, ya, kelihatannya masih ada yang berbicara itu. Karena saya dijadiin co-host, Ayang, tolong, biasanya bisa matiin, Ayang.
sudah jadikan co-host Pak Gus. Oke, siap. Thank you, Yang. Selanjutnya, mari kita lihat sarannya ya. Saran untuk investor jangka menengah dan panjang. Bagi investor yang berfokus pada nilai fundamental perusahaan, kondisi bearish ini sepertinya harus disikapi secara tenang dan terukur. Nah, ini cash is the king ya. Coba istilahnya cairkan dulu uang-uang kita dari portofolio kita lah. Karena kita tahu, saya dapat dikatakan bahwa jangankan saya mencairkan portofolio, malah saya kadang-kadang juga saya keluarkan, saya ambil dulu uangnya untuk belanja yang lain. Males melihat pasar demikian ya. Amankan porsi kas minimal 30-5% dari total portofolio. Dan ini harus dilakukan. Jangan terburu-buru menghabiskan modal untuk membeli saham di awal penurunan ya. Jangan menangkap pisau jatuh, apalagi sekarang jatuhnya pisaunya sedang tajam sekali nih. Buy on weakness di blue chip ya. Nah, kebetulan saya ini punya email dan saya langganan ke Investing.com ya. Ini sebentar, saya lihat email saya apakah kelihatan di sini atau tidak. Kelihatan email saya? Ya, kelihatan Yang. Saya dapat Investing.com nih dari, nah ini. Dia bilang, Eyang katanya, "Hi Eyang, here your watchlist summary for the week ending June 26, hari Jumat yang lalu. Saya punya analisis, saya punya watchlist banking, yaitu Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Negara, dan Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini dia katakan nih pada under value nih katanya. Dia selalu ngadikan notifikasi kepada saya. Lalu saya lihat, saya klik, mana? Betul, semuanya sedang under value ya, dia katakan. Nah, cara ini juga saya pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang diajukan di WhatsApp ya. Baik, kita lanjutkan kembali kepada presentasi saya. Nyicil bertahap di saham-saham blue chip. Jadi kalau turunnya jangan setiap turun nyicil, ya. Tapi tunggu turunnya 4-5 poin baru beli lagi gitu ya. Jangan baru 1 poin nyicil, besok turun lagi. Akhirnya harga rata-rata Anda akan tidak terlalu rendah. Nah, fokus pada dividen ya. Kita lihat, nah, saya juga punya ini dividen yang catatan dividen Investing.com kita yang kita bisa lihat di sana. Nah, untuk trader jangka pendek yang sifatnya spekulatif, manfaatkan volatilitas harian atau mingguan manfaatkan volatilitas mingguan maupun harian. Ya, gunakan manajemen risiko yang ketat. Jadi batasi porsi perdagangan ya. Nilai transaksi yang biasanya 10 juta per saham, coba kurangi misalnya menjadi 2-3 juta saja. Memang akhirnya keuntungannya tidak seberapa, akan tetapi
kerugiannya juga menjadi terproteksi gitu, tidak terlalu besar. Disiplin ketat pada stop loss, pilih saham yang defensif atau berita spesifik, manfaatkan fast trading scalping, dan ini semuanya kan sudah kita pelajari. Selanjutnya, nah ini pertanyaan untuk anggota grup. Iseng-iseng ya, tadi siang ya sambil liburan ya, saya duduk depan komputer, langsung saya buat jawabannya. Kita lihat di sini dari pertanyaan Anda sekalian, saham apa yang paling menarik? Di sini dilihatkan bahwa misalnya saham Adro under value, kesehatannya great, upside potensialnya masih 44,6%. Demikian juga BCA ya, under value meskipun tidak great, dia saya berhenti dulu karena ada gangguan gangguan suara ya. Udah aman ya, lanjut lagi ya. Udah saya mute aja deh. Yang mikrofonnya masih Iya. mute, yang. Nah, udah. Sudah sekarang Udah, ya. udah ya. Mungkin Pak Kisoya mungkin salah tadi. Iya, saya kaget loh, punya yang ikut ke mute juga. Kalau saya lagi suara kok saya nggak mute sendiri kok. Di mute oleh Pak Kisoya. Waduh, sentimen Pak Kisoya nih. Sorry yang ke mute, yang ikut ke mute. Ya. Oke, di sini saya kira kita lihat saham Adro ya, itu paling menarik ya. Lalu lihat lagi, tadi katanya kan agak konsentrasi di dividen ya. Lihat nih Adro, dividen yieldnya berapa? 19,1%. BCA 5,8%. Nah, meskipun di sini Bank Rakyat Indonesia BBRI under value, tapi over kesehatan perusahaannya fair saja, akan tetapi lihat nih dividennya 6 kali di atas deposito. Makanya saya kumpulin aja, begitu turun banyak kumpul bank-bank ini ya. Nah, saya dapat dikatakan salah satu trading platform saya di broker isinya bank mulu lah, 4 bank itu saya kumpulkan di situ ya. Karena apa? Di sini kalau kita lihat Bank Mandiri, dia fair kesehatannya, tetapi lihat dividen yieldnya 12%, BBRI 12,1%, dan Adro 19,1%. Dan sengaja ini saya short menjadi watchlist untuk Anda perhatikan. Ini saya short yang paling under value ya. Lalu di paling under value di samping itu, untuk ngetes berikutnya saya lihat juga cek kesehatannya ya. Di sini kita lihat BBRI dan BMRI kesehatannya biasa-biasa saja, akan tetapi saya cek kembali dividennya bagaimana, ternyata 12,1%, 12%. What does it mean? Jadi ini juga merupakan satu istilahnya watchlist yang harus kita perhatikan, dan selanjutnya ya. Nanti kalau Anda ingin lebih detailnya, saya tidak akan detail, tetapi kalau Anda ingin jawaban lebih detail, maka saya bisa jawab di sini
Ya, nah ini kelihatan ya, Pak Giswoyo sudah berubah. Pak Gis. Kelihatan yang. Nah, sekarang saya lihat watchlist. Saya bikin watchlistnya yang saya jadikan Excel file tadi. Saya satukan di sini nih. Watchlist Juni 2018. Pertanyaan-pertanyaan Anda saya masukkan ke sini. Lalu saya ekspor di sini, ekspor sebagai Excel. Lalu saya share ke WhatsApp Platinum. Hanya WhatsApp Platinum yang memperoleh share ini. Ya. Lalu kalau saya ingin cek individual saham secara individual, saya tinggal klik aja nama-nama sahamnya. BCA, ya. Kita lihat di sini. Misalnya kita klik juga BBRI, ya keluar BBRI. Kita klik juga misalnya KLBF ya tadi. Mana KLBF nih? KLBF salah satu yang upside potensialnya 60,6%. KLBF itu mode-nya besar loh, karena dapat dikatakan dia salah satu perusahaan farmasi yang terbesar di Indonesia. Hanya sekarang ini dia tertekan oleh nilai tukar dolar ya, karena bahan-bahan produksinya banyak diimpor dari luar negeri ya, bahan-bahan obat. Nah sekarang KLB sendiri dia great performance loh, performanya bagus. Jadi untuk jangka panjang sekali KLBF bisa diperhatikan. Jadi saya kembali kepada presentasi saya. Jadi presentasi ini secara detail juga bisa kita lihat kalau Anda ingin tanyakan. Ini sudah saya share ya. Nah di samping itu, oh ya lupa saya. Baik, saya kembali lagi ke ini ya. Nah, saya misalnya tadi ada yang tanya BBCA ya. Banyak yang tanya BBCA. BBCA kalau mau detailnya, risetnya saya tinggal klik BBCA riset, tapi dalam bahasa Inggris. Nah ini risetnya. Kelihatan ya. Nah ini kita langganan ya, dan Pak Giswoyo bisa menggunakan berdasarkan data ini. Kita langganan ya. Langganannya dari mana? Karena ini mahal, hampir 6,7 juta ya, dari uang Anda sekalian, iuran Anda sekalian sebagai anggota Platinum. Jadi tinggal Anda bertanya. Tetapi untuk melengkapi diri saya sebagai analis, saya juga langganan satu lagi ya, dari Investing.com ini yang saya tambahkan, kalau tidak salah biayanya sekitar 2 juta per tahun ya. Dan ini saya, untuk lebih mudah Anda membacanya, ini saya copy semuanya ya, saya save, lalu saya pakai AI. Saya perintahkan AI tolong bikin infografis yang mudah dibaca oleh para pembacanya ya, sehingga tidak usah membaca 10 halaman begini. Cukup Anda membaca 1 halaman saja. Ini kelihatan Pak Giswoyo ke WhatsApp. Kelihatan ya. Nah Anda cukup baca ini. Ini kan saya share tadi. Jadi riset yang berupa PDF file yang 10 halaman, Anda kan malas membacanya, dan bahasa Inggris lagi. Saya dengan mudah bikin prompt kepada AI, semua AI bisa menjawab itu ya.
tetapi biasanya AI yang berbayar lebih cepat dan jawabannya lebih bagus gitu ya gambarnya. Saya promptnya kepada dia, tolong dibuat infografis dari laporan ini ya, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inilah outputnya ya, inilah outputnya. Nah, jadi ini yang saya akan kasih nanti akhir Juli atau awal Agustus, kasih pelatihannya ya, kepada anda bisa sekarang ini maaf saja ya, seperti saya Certified Technical Analyst atau Pak Kiswoyo CSA, dulu belajarnya tuh sampai 2 minggu. 2 minggu ya Pak Kis kita CSA? Ya betul ya. 2 minggu, bayarnya berapa? 24 juta. Kita dulu saya bayar berapa untuk CTA CTAD? Pak Kiswoyo bayar berapa untuk ngambil CSA? 2 minggu 24 atau 12 juta, 12 juta kalau tidak salah ya. Bayar 12 lebih sih. 12 juta ya. Sekarang kita bisa simplifikasi, keep it simple stupid. Akan tetapi kita bisa menanyakan ini, kita bisa bikin prompt ini kalau memang kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita tahu pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita memang sudah menguasai ilmunya. Contohnya ilmu Certified Security Analysis yang seperti dimiliki oleh Pak Kiswoyo, dan misalnya Certified Analyst Technical Developer seperti saya untuk CSA-nya saya dulu ngambil bukan di CSA akan tetapi di Prastia Mulia ya, di Universitas Prastia Mulia, dan saya mendapatkan Certificate of Business Management in Finance, di mana di situ juga dikasih pelajaran mengenai security analysis ya. Nah, di samping itu juga saya kebetulan pernah menjadi pimpinan proyek Go Public dari 2 perusahaan besar. Di situ banyak saya belajar mengenai bagaimana caranya membuat analisa ya, belajar dari underwriter besar ya, JP Morgan & Grenfell, dari Citibank ya. Saya belajar karena pada waktu itu untuk membuat itu IPO kita harus menyewa profesi institusi profesi pasar modal seperti underwriter, lalu lembaga hukum, lembaga keuangan, akuntansi, dan itu kebetulan saya manfaatkan posisi saya pada waktu itu sebagai ketua proyek Initial Public Offering Go Public dari 2 perusahaan besar. Untuk belajar itu juga saya belajar ke Amerika di Washington. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah ini ya, tapi ini oke. Nanti saya lanjutkan saja ke presentasi saya. Nah, berita-berita lain ini saya dapat dari juga, kan saya langganan saya nah ini mungkin nanti dibahas oleh Pak Kiswoyo ya. Oke, tapi saya kasih sedikit mengenai inilah singkatannya ya. Saya juga kan menjadi nasabah beberapa broker ya. Ini salah satu berita yang saya kirimkan, berita lain dari beberapa broker. Pekan ini pasar saham domestik menghadapi, maksudnya pekan kemarin ya, periode krusial dengan sejumlah agenda penting yang menguji nyali para investor. Di antaranya adalah harga minyak, ya, MBG, ya, MSCI, dan lain-lain. Ya, oleh karena itu berita-berita ini
nanti mungkin bisa dibahas. Saya tidak ingin mengambil porsi presentasi Pak Kiswoyo, tapi mungkin ini bisa ditanyakan kepada Pak Kiswoyo ya. Saya kira sekian presentasi saya ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan agar Pak Kiswoyo mengambil alih presentasi ini dengan memberikan presentasi berdasarkan kompetensi Pak Kiswoyo. Sekian dan terima kasih.